Semoga berkat kebersamaan ini, ukhuwah kita di sini memberikan keberkahan dalam kehidupan kita semuanya. Kita yakin dengan kita bersama, ya senantiasa kita bisa memberikan hal-hal positif dalam kehidupan kita. Semoga sehat semua Bapak, teman-teman, ya fisik sehat, ya sehat semua ya, wajahnya wajah segar nih pagi hari ini, walaupun agak ngantuk-ngantuk ya, capek habis lalu jeram ya. Ya mudah-mudahan itu memberikan semangat kita. Tantangan yang dihadapan kita yang awalnya khawatir dan takut ternyata mudah saja ya kalau kita hadapi dengan suasana yang bahagia, begitu ya. Pikiran sehat ya, jadi fisik sehat, pikiran sehat, jiwanya sehat. Ya, karena tadi pagi kita juga sudah melaksanakan salah satu yang memang harus selalu kita biasakan menjadi keseharian kita, bangun malam gitu ya. Sering bangun malam dong Bapak semua? Ngapain bangun malam? Kamar mandi tidur lagi. Iya, membiasakan, mentarbiyah ruhiyah kita, membiasakan dalam kehidupan kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah di tengah-tengah kesepian gitu ya. Walaupun kita berjamaah, alhamdulillah membiasakan nanti di tempat kita. Alhamdulillah. Jadi pikiran sehat, fisik sehat, ruhiyah sehat. Kalau kantongnya sehat nggak? Iya. Mudah-mudahan kita sejahtera semua ya. Katanya kalau orang-orang dari AHM sejahtera selalu lah. Alhamdulillah. Allah benar. Mungkin sebelumnya juga kita doakan semoga Jakarta yang hari ini sedang tidak baik-baik saja. Ya, kita lihat di media sosial, walaupun bapak-bapak semua dari sini, hari ini Jakarta men-tagline siaga 1 gitu. Ya, di beberapa lokasi sedang terjadi kerusuhan. Ya, mungkin sesuatu yang kita tidak harapkan begitu ya. Terjadi chaos antara pemerintah masyarakat dengan aparat. Ya, karena kita tetap harus menjaga persatuan dan kesatuan. Ya nanti kalau kita pulang hari ini ketemu masyarakat yang mungkin teman-teman kita ikut terlibat ya kita ngasih nasihat. Peran kita ya. Siapa lagi kalau kita juga tidak terlibat di dalam lingkungan kita. Begitu ya Bapak-bapak semuanya ya. Baik, alhamdulillah sesi singkat ini saya sedikit berbagi. Nama saya Rosiman. Biasanya kalau siang dipanggil Iman, malam Rosi begitu ya. Saya bekerja di Trasko. Pak Aput adalah guru saya, sahabat saya. Kebetulan memang beliau mendelegasikan lah, walaupun agak dadakan juga nih Pak Sutris. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi makna pertemuan kita. Saya sudah mensukseskan program pendidikan dan kependudukan. 2 anak cukup, 3 memuaskan, 4 kumlot. Nah, saya kumlot. Kalau yang 5 namanya sempurna, karena 4 sehat, 5 sempurna. Kalau ada yang 6 itu overload. Ya, tapi katanya ada pepatah banyak anak banyak rezeki, walaupun belum selesai gitu ya. Banyak anak banyak rezeki yang harus dicari. Betul ya Bapak ya? Bapak punten berapa anaknya Pak? 4. Berarti sudah kumlot ya. Ada yang 6 di sini atau 7? Woi, berapa Pak? 9? Oh 6. Alhamdulillah, enggak overload, berkah ya Pak ya. Karena saya yakin kita hadir di sini, kita bekerja di AHM ya, di Astra Honda Motor, di plan-plan kita. Karena semua saya yakin berawal dari keluarga. Betul nggak? Berawal dari rumah tangga. Sebagai titik awal kita bagaimana kehidupan kita ketika kita awalnya sendiri, pribadi, ya akhirnya kita berumah tangga. Banyak perubahan yang kita rasakan. Betul nggak? Ya. Untuk apa kita bekerja? Keluarga. Ya kalau bahasa untuk ibadah itu jelas gitu ya. Tapi yang paling nyata adalah untuk kehidupan kita dengan orang-orang yang kita cintai. Semoga anak istri kita yang kita tinggalkan selama 2 hari, udah dititipin uang untuk belanja belum istrinya? Jangan sampai huruf keluar tapi nggak ninggalin apa-apa gitu ya, jangan ya. Aman. Pulang dapat amplop kan? Enggak? Untuk oleh-oleh enggak ya. Nah minimal bapak-bapak semua, teman-teman, keluarga kita sehat semuanya insya Allah ya. Begitu. Baik, ini keluarga saya, jadi saya juga menjadi trainer, udah cukup lama, ya laki panggilan lah begitu. Yang paling tinggi saya mengajar di Diklat PIM 1, Diklat Kepemimpinan Nasional tingkat 1 di Lembaga Administrasi Negara, karena memang situ sebagai akreditasi kediklatan nasional ya. Para pesertanya eselon 1, eselon 2 lah paling minimal. Itu di kepolisian juga sempat mengajar dalam kegiatan kolaborasi leadership. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman suka bunga nggak? Saya ingin menggambarkan sebuah ilustrasi dengan sebuah taman. Kira-kira apa yang bapak-bapak, teman-teman rasakan kalau berada dalam taman, di dalam taman ini? Damai ya? Damai. Kenapa damai Bapak? Tenang gitu ya. Sejuk gitu ya? Kenapa? Oh volumenya boleh, sip. Saya izin takutnya nanti ada yang nggak suka pakai musik ya, pernah ngisi ceramah ternyata start, tolong musiknya dikecilkan atau dimatikan. Jadi izin kalau ada musik sedikit ya, supaya lebih menghidupkan suasana. Karena saya training sebenarnya biasanya begitu. Baik.
Kira-kira apa yang akan kita lakukan kalau ada dalam taman ini? Tidur. Waduh, ini yang pelor nih, nempel sedikit molor gitu ya. Baik teman-teman, kita ternyata nyaman, betah di sini begitu. Kira-kira apa yang menyebabkan kita jadi nyaman? Penyebabnya apa? Suasana, lingkungan. Suasananya seperti apa? Damai, ya itu damai ya, itu dampaknya karena suasananya begitu. Kata Rasulullah, kalau kita berkumpul dalam sebuah majelis zikir, majelis ilmu, di dalamnya di situ ada kebaikan, itu kata Rasulullah bagian dari yang namanya raudhah min riyadil jannah. Ya mudah-mudahan kita punya tempat-tempat di mana di situ kita sering kumpul, gitu ya. Seperti hari ini. Kalau kita sedang ada masalah, kita doa, semoga doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, taman surga. Kita kan hadir di sini mau ngapain? Enggak sekedar jalan-jalan kan ya? Daurah, pelatihan, manajemen, ya baik pengelolaan pribadi maupun organisasi. Nah, saya berharap rumah besar kita melalui DKM, mohon izin di sini juga ada para pimpinan dari Dewan Masjid ya Pak. Salam untuk teman-teman. Kayaknya ustadz-ustadz di depan ini kali ya, saya belum kenal. Kemudian Dewan Kemakmuran Masjid, ya yang sudah makmur belum kira-kira? Iya, bapak-bapak teman-teman sekalian. Ternyata kalau kita lihat satu warna indah nggak? Merah semua, kuning semua. Pohonnya satu aja warnanya hijau gitu, alang-alang gitu ya. Ternyata ada warna-warni, ada perbedaan itu membuat jadi indah asal bisa ditata dan dikelola. Perbedaan yang bisa ditata, dikelola menghadirkan keindahan. Tepuk tangan dong boleh ya. Jadi kita kan beragam di sini ya. Teman-teman keluarga besar muslim dari Astra Honda Motor. Kira-kira apa yang membedakan di antara kita di sini? Apa saja? Baju, iya baju. Pakai peci ada yang enggak. Rambut ada yang putih, ada yang putih banget. Sampai ke jenggot-jenggot. Ada yang nggak punya rambut ya Pak ya? Usia ya di sini ya beragam ya. Ada yang kolonial saya lihat, ada yang milenial. Ada dua lah, tua dan muda dan lebih muda. Yang kolonial saya sebut juga masih muda gitu ya. Karakter, jabatan mungkin berbeda-beda, tempat tugas kita. Tapi kata kita disatukan dalam sebuah forum, betul nggak? Disatukan, kita merasakan ada kedekatan antara satu dengan yang lainnya. Inilah yang Allah katakan, allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Nggak bisa itu Allah yang menyatukan hati kita. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an, kata Allah dalam surat Al-Anfal ayat 64. Seandainya dikumpulkan uang, harta sedunia ini untuk menyatukan hati orang-orang beriman, nggak bisa. Jadi yang menyatukan itu apa? Hati itu iman Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan suasana seperti ini guyup gitu ya. Ini kan levelnya beda-beda ya. Saya yakin ada pimpinan di sini, ada GM, ada manajer atau ada pimpinan lah di atas. Tapi kita sama juga yang pelaksana di lapangan. Terasanya gimana? Ada barrier nggak? Nggak ya? Cair ya? Bahkan saking cairnya, kalau diledekin, dibecandain, gak marah, itu sudah ada tanda rasa cinta di antara kita. Itu tangan dulu dong. Coba pandangi saudaranya kanan kiri, kasih senyum, kasih sedekah hari ini. Sambil dicolek. Masya Allah. Iya. Saya berharap ini menjadi kekuatan utama. Ya, SDM-nya unggul, tangguh, punya ikatan yang kuat, solid gitu ya. Ini akan membawa dampak besar, tidak hanya untuk pribadi kita, tapi untuk perusahaan. Ya mudah-mudahan makin sejahtera kalau perusahaannya makin maju dan besar. Tepuk tangan untuk semuanya. Itu yang kita harapkan. Jadi mudah-mudahan setelah sesi ini nggak ada lagi dusta di antara kita. Setuju? Karena kata Allah, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang kalau berjuang, berjihad, bekerja, beramal itu seperti barisan, bersaf, shaffan, ya, rapi,
teratur, ya tentunya terkoordinasi dengan baik gitu ya. Seperti bangunan yang kokoh. Bangunan yang kokoh itu sesuatu yang sebenarnya tercipta dari berbagai macam unsur. Bahkan ada yang dia sebenarnya nggak perlu terlihat, nggak tampak dari bangunan tersebut, tapi jasanya besar. Perannya besar. Apa kira-kira? Fondasi nggak ketahuan. Apalagi? Behel-behel besi-besinya nggak tampak kan? Paku-paku nggak kelihatan kan? Walaupun kecil, tapi ternyata bermanfaat. Apa jadinya kalau pakunya itu rusak, nggak ada pakai paku, bisa nggak? Nggak bisa. Jadi kita jangan merasa, saya yang paling kecil warnanya, saya yang sedikit, saya nggak mau berkontribusi. Tidak. Itu pesan saya, teman-teman. Ya, jadi kita harus punya semangat. Apalagi kalau kita nanti selalu bersama-sama, insya Allah. Nih, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan raudhah min riyadil jannah. Nah, dari sini aja kita belajar. Yang namanya informasi kan nggak pernah salah. Yang namanya data nggak pernah salah. Yang salah apa? Membaca, menginterpretasi data. Setiap orang punya sudut pandang. Setiap orang punya latar belakang. Ya, akhirnya keragaman yang ada memang sebuah fitrah. Makanya kita disuruh mengenal lebih jauh. Tahap pertama, prinsip kita adalah saling mencintai. Itu berdasarkan dari fase pertama dalam ukhuwah, yaitu yang namanya ta'aruf. Apa? Ta'aruf. Saling kenal. Ini saya ingin tanya di sini, ada nggak yang sudah kenal lebih dari 10 tahun? Kanan kirinya. Bapak kenal 10 tahun? Ada ya? Kenal. Satu plan juga. Nah, saya tes nih. 10 tahun sudah ta'aruf atau belum? Pak siapa Pak? Pak Ruslan dengan Pak Ahmad. Pak Ruslan saya tanya untuk Pak Ahmad, tahu nggak berapa jumlah anaknya Pak Ahmad? 3, betul? Salah. 10 tahun nggak cukup hanya ingin tahu berapa jumlah anaknya. Salah ya Pak? Nggak apa-apa Pak, salaman Pak. Ya jangan dijawab alasannya. Nggak perlu alasannya. Sekarang pengen tahu Pak, siapa nama istrinya Pak Ruslan? Bu Ruslan, bener. Bapak-bapak, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini hal sederhana. Fase ini aja kadang-kadang kita lupakan sebagai saudara muslim. Ada yang udah 10 tahun, 15 tahun ketemu di kantor, berhadapan-hadapan mejanya. Saya pernah tanya itu di sebuah kementerian, saya tanya dalam sebuah training, berapa lama? Tiap hari ketemu. Saya tanya, siapa nama anak pertama dari temennya? Nggak tahu. Rumahnya di mana? Sampai rumahnya nggak tahu. Betul nggak Pak? Perlu ta'aruf. Ada hal yang kita ketahui lah yang standar. Sehingga kalau ada masalah dari saudara kita, kawan kita, kita bisa respon, bisa bantu. Begitu saran saya. Ya. Tahap berikutnya adalah kalau sudah saling mencintai dengan dasarnya kita sudah mengenal, itu jadi terasa cinta dengannya gitu. Coba bersalaman dengan temannya, katakan saya cinta dengan antum gitu coba. Ya Allah. Ya salaman juga dong. Karena Allah tentunya. La yu'minuna ahadukum hatta yuhibbuna li akhi ma yuhibbuna li nafsihi, kata Rasulullah. Enggak sempurna iman kita. Keimanan kita identik dengan ukhuwah. Keimanan kita identik dengan persaudaraan. Enggak sempurna iman kita sebelum kita mencintai saudara kita seperti mencintai diri kita sendiri. Jadi kalau Bapak sakit, Bapak peduli. Kalau Bapak ini nggak punya ongkos, kasih ongkos. Gitu ya Pak. Ngasih mulu kan. Oh, ngasih mulu. Ya artinya contoh. Memberi di saat kita punya itu biasa, tapi memberi di saat kita tidak punya itu yang luar biasa. Itulah pengorbanan. Nggak akan ada habis, nggak akan pernah habis orang yang berbagi dengan rezeki yang telah Allah berikan untuk kita. Justru akan bertambah, nggak akan berkurang. Kalau suasana seperti ini bisa kita hidupkan, kita ciptakan dalam keseharian kita, subhanallah. Ini motivasi untuk kita dalam amal-amal kita. Saya pernah baca buku tentang amal unggulan. Amal unggulan itu amal yang bisa dibanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita punya keunggulan dalam beramal nggak? Insya Allah. Apa unggulan Bapak? Unggul itu lebih dari yang lainnya. Oh, nah, ya. Ada sahabat yang mungkin dia masuk surga karena keunggulan dari salah satu amalnya. Salah satunya sedekah. Keistimewaan dia rutin dengan sedekah. Ya.
Dan ternyata Allah memberikan peluang kita untuk beramal dengan pintu-pintu amal yang bermacam-macam. Bahkan surga punya pintu berdasarkan amal. Ada babus salam, ada ar-royan, ya kan? Ada babur rahmah dan lain-lainnya. Itu ternyata pintu yang dikhususkan bagi mereka yang amalnya istimewa di antara amal yang lain. Kita pilih yang mana. Ada salah seorang sahabat Rasul yang ketika lagi majelis, kemudian dia datang, kemudian Rasulullah mengatakan, ini penghuni surga datang. Oh, sudah di label, sudah dapat sertifikat dari Rasul. Sahabat yang lain kan pengen tahu ya, apa nih sebabnya? Mungkin udah tahu kisah tersebut kan? Sahabat tersebut. Adanya yang ingin tahu kan akhirnya apa amalan dia yang istimewa sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ternyata memberikan predikat sertifikat sebagai penghuni surga. Artinya dia ingin tahu nih kebiasaannya, ikut izin bermalam, ya ingin tahu kebiasaan apa, apakah sholat malamnya, apakah kebiasaan yang lainnya. Ternyata nggak ada, biasa aja seperti saya. Tapi kenapa dia istimewa? Ditanyalah, apa kebiasaan yang biasa kamu lakukan? Dia hanya menceritakan, apa kebiasaannya? Nah, memaafkan. Makanya ada surga afina aninas yang memaafkan orang lain. Ada surga tuh pintunya orang yang ikhlas untuk memaafkan saudaranya. Ada pintu khusus itu yang memang nggak mudah. Ya, bahkan kalau tidak salah Bilal bin Rabah itu salah satunya dia senantiasa menjaga wudhu. Itu amal unggulan dia. Sampai terempahnya saja sudah bisa masuk surga. Ini saya menggambarkan demikian. Ada ar-royan di bulan Ramadan. Kita kalau istimewa sungguh-sungguh, maka kita mendapatkan pintu surga melalui pintu babu royan, ya kan gitu. Orang yang dia senantiasa menjaga sholatnya, istimewa, nggak pernah terlambat, tepat waktu, berjamaah, maka dikatakan dia silakan masuk babus salam. Kalau suka berinfak, bersedekah, memberi orang lain, ada babu rahmah. Silakan pilih mau mana pintu unggulan kita untuk kita masuk surga. Khawatir amalan kita biasa-biasa saja. Jadi bingung mau pakai pintu mana. Bawa pintu dari mana kita masuk surga. Padahal surga adalah cita-cita kita tertinggi. Ya, faman zuhziha aninar wa dukhinal jannah faqad faz. Terhindar dari neraka, masuk ke dalam surga, itu sukses yang faza. Faz itu adalah yang paling tinggi. Ya, mudah-mudahan kita bisa berhimpun semua di surganya. Amin ya rabbal alamin. Yuk, ini saya diingetin lagi ya Pak, kalau sampai jam berapa ya? Takutnya kalau ngomong sama Ustaz Sutris. Bapak, teman-teman, ini sehari-hari kayak gini nggak? Kantor, rumah gitu ya? Plan, gambarannya. Berangkat jam berapa berangkat biasanya dari rumah? Subuh, pulang? Maghrib. Jadi nggak pernah lihat matahari gitu. Hah? Kadang abang melipir-melipir gitu ya? Melipir di mana, Ustaz? Di mana aja ya? Tikungan sebelah gitu ya. Kalau beliau setia soalnya. Setiap tikungan ada. Nah, kan sehari-hari kayak gini bolak-balik kita di kantor kita, di plan kita gitu kan ya. Hari apa yang paling kita senengin? Oh, Jumat. Sabtu Minggu ya, karena libur. Yang paling nggak siap hari apa? Kenapa Senin? Macet katanya. Kerjaan yang kemarin belum selesai kan lalu. Tapi inilah rutinitas kita. Apa jadinya kalau kita bekerja? Ya rutin aja, sampai kapan begini? Sampai pensiun. Apa sih yang dicari? Oh, duit. Alhamdulillah, ridho Allah, Ustadz banget ini, betul. Ada keridhoan Allah. Nah, sekarang kita harus punya value, nggak sekedar bekerja hanya materi. Ya kan? Harus ada kita cari apa yang selalu menguatkan kita. Tetap istiqomah, tetap bertahan. Tidak halal haram hantam gitu ya. Tidak kita menyalahkan aturan, prosedur misalkan. Nah, di sini kita harus selalu mengingat. Saya pikir harus ada tempat yang mengingatkan kita. Siapa kira-kira? Di mana kira-kira paling bisa cicilan? Bukan maksud saya. Benar-benar. Ya Allah, semoga yang punya cicilan cepat dilunasi cicilannya. Yang rumahnya ngontrak bisa punya rumah. Yang belum punya kendaraan, mobil, pengen punya mobil, bisa diberikan mobil ya Allah. Amin. Yang mau pergi haji, semoga bisa ibadah haji cepat. Yang nggak amin ya biarin aja ya Allah, dia nggak amin. Teman-teman sekalian, malaikat sedang mengamini kita.
ya, karena ada hadir di majelis zikir ini insya Allah. Nih teman-teman sekalian, saya ingin mengingatkan saja, maka perlu suasana tempat yang kita ciptakan bersama. Di kantor punya teman-teman yang baik nggak kira-kira? Ini kanan kirinya teman baik nggak? Coba lihat. Baik aja. Baik-baik aja ya, kita baik-baik aja. Ya, tanpa sadar kita ikhlas saling memijit gitu kan. Itu ada pelajaran juga walaupun mijit kan. Rela ikhlas melakukan yang terbaik bagi saudaranya. Give the best, get the best. Kalau kita ingin mendapatkan yang terbaik, maka lakukan yang terbaik. Nih teman-teman, kalau saya tanya tujuannya apa? Rata-rata biasanya saya tanya materi, uang, nggak apa-apa. Tapi kalau kita sadari, ya gaji, pendapatan kita tuh hanya dampak, gitu ya, impact dari apa yang kita lakukan. Tapi ada yang jauh lebih besar yang harus kita bisa temukan. Nah ini, jadi harus punya motivasi kuat mengapa kita bekerja. Saya ingin sedikit, ini sebenarnya sedikit tadi saja gini nih ya, ini umum. Tadi saya baru tambahkan slide-nya. 3 unsur utama ketika kita dalam sebuah organisasi begini, agar kita tidak sekedar menjadi orang yang baik. Ini kata good, ini sebenarnya saya ngambil dari sebuah buku Jim Collins, bukunya tentang Good to Great. Dia menggambarkan tentang perusahaan-perusahaan besar yang ternyata meningkatkan kinerjanya itu sampai lompatan lebih, bahkan dia bisa bertahan lama dalam persaingan bisnis. Ya, mungkin termasuk Honda ya, Astra termasuk demikian. Ada 3 unsur yang harus menjadi perhatian. Yang pertama adalah ternyata SDM-nya, orang-orangnya itu senantiasa meningkatkan kemampuan, kapasitasnya, kompetensinya, mau belajar lagi, memperbaiki attitude, perilaku, sampai punya skill, punya keterampilan yang dia punya kekhususan dalam bekerja. Itu yang disebut dengan kualitas SDM. Ya, mudah-mudahan ini juga bagian nih acara DKM ini ya, Pak ya. Ini kan bagian dalam meningkatkan kualitas diri kita. Ya, diingatkan kembali betapa pentingnya yang namanya soft skill, kerjasama, arung jeram dengan tantangan kita belajar. Tidak sekedar asik-asik saja. Kita lakukan yang namanya refleksi. Nanti Pak Agung mungkin yang saya tahu kata ada tim building. Direfleksikan. Ternyata nggak bisa berhasil bekerja kalau kita kerjanya sendiri. Nggak bisa bekerja kalau tanpa perencanaan. Nggak bisa bekerja kalau tidak ada pemimpin. Nggak akan berhasil kalau konflik di antara kita. Nah itu terjadi teman-teman. Jadi yang pertama, kita harus mau meningkatkan kualitas diri kita dengan terus mau belajar. Sekarang sumber belajar ada di hadapan kita. Dari handphone aja kita bisa belajar sekarang. Yang nggak bisa bikin nasi goreng, sekarang bisa bikin nasi goreng. Apalagi ada barang-barang yang rusak, kita bisa cari bagaimana cara membetulkannya. Ada di mana? Di YouTube. Ada tutorialnya? Ada. Handphone yang kira-kira ada rusak, kita cari. Ada itu apa cara menggunakannya. Sampai sempat viral, main lato-lato. Tahu lato-lato? Yang tutup lagi viral tuh ada tutorial cara main lato-lato gitu. Bahkan ada anak muda, siapa yang tahu nih? Kalau ada kuis ada hadiahnya nggak? Siapa yang tahu ada anak muda usianya waktu itu 21 tahun pertama kali, sekarang mungkin 23 atau 24. Dan ternyata dia tidak kuliah, tidak kuliah, tapi bisa 7 bahasa asing. Rumania, Spanyol, Rusia, Jepang, Inggrisnya apalagi? Siapa? Woi, Vicky Naki tuh, tepuk tangan tuh. Kalau memang generasinya kayaknya milenial gitu ya. Kalau yang sepuh-sepuh, yang kolonial mungkin nggak pernah baca. Anak muda meningkatkan kemampuannya cukup dengan menggunakan aplikasi. Ini hanya ingin menggambarkan dalam rangka meningkatkan kualitas diri kita. Belajar tuh sekarang bisa mudah gitu loh. Kita kan senangnya lihat reel, yang instan, ganti lagi scroll gitu ya. Betul nggak? Tuh, betul lagi kan? Sehingga kita nggak dapat apa yang menjadi inti utama dari apa yang kita lihat. Tapi kalau kita fokus, kita pelajari, subhanallah. Nah, itu contoh. Pertama, yuk kita belajar kembali. Itu namanya haitagogik. Kawan saya Pak Aput nih belum selesai. Tahu saya lagi ngambil doktor temanya tentang haitagogik. Proses belajar kemandirian, otodidak dengan sumber belajar yang tersebar di mana-mana. Sebagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, contohnya ketika ingin mencari Tuhan. Yang menyimpulkan kita. Yang menganalisa kita. Kalau yang tahap paling awal kan pedagogik. Itu ada ustadznya, ada gurunya. Guru sebagai sumber belajar, namanya pedagogik. Itu di sekolah, di kampus. Udah mulai dewasa ada yang namanya andragogi, andagrogi. Pembelajaran dewasa. Sharing knowledge, belajar bareng. Jadi sumbernya dari teman-teman yang sama-sama belajar. Itu pembelajar orang dewasa. Kayak outbound tuh, team building, itu belajar bersama tuh. Karena kita menyimpulkan dari apa yang kita lakukan, namanya experiential learning.
Oke, itu yang pertama dulu ya. Jadi saya berharap teman-teman mau berusaha meningkatkan kualitas diri kita. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini nanti kita lihat. Gak bisa sendiri, harus sama-sama. Yang kedua, terbangun soliditas. Nah, ini paling penting. Solid, terbangun komitmen, terbangun kebersamaan, terbangun kepercayaan di situ. Dan yang ketiga adalah terbangun budaya bersama. Ciri khas orang AAHM gitu ya. Kalau khusus lagi teman-teman di DKM, anak-anak masjid gitu ya. Kecirian nggak sih kalau kawan-kawan yang di masjid biasanya apa? Jenggotan, apalagi suka pakai kopiah, nggak juga ya? Itu mah kan udah sunnah, nggak ada hubungannya. Cuma keciri, ada nggak mencirikan sesuatu sebuah institusi dengan ciri khasnya? Ada nggak? Apa contohnya? Akhlaknya. Ya maksudnya melihat sesuatu ciri khas komunitas. Ini kelihatan nih kayaknya dia dari ini nih. Oh ini orang bank nih. Oh ini orang apa gitu. Ketahuan nggak? Karena dari budaya yang terbangun. Kalau AHM punya budaya nggak? Yang menjadi core value nilainya one heart. Itu ada singkatannya. Satu hati. Itu tagline-nya ya. Ada nggak punya budayanya? Kalau di pemerintah ada yang namanya berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, profesional, kompeten gitu ya. Nah mungkin harus dibangun budaya kesamaan perilaku setiap individu yang dia dijadikan satu standar. Itu namanya budaya. Kalau pribadi namanya karakter, kalau bersama namanya budaya. Baik, ini yang terpenting. Nah, kata Allah begini, wa qul i'malu fasyarallahu amalukum wa rasuluhu fasataraduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ini sebuah ayat yang memotivasi. Tolong dicatat ini, nanti ayat ini sangat menyemangati. Bekerjalah kalian, bekerjalah antum gitu ya. Tuh. Wa qul i'malu fasyarallahu amalukum. Bekerjalah kamu, maka Allah, Rasul, dan orang-orang beriman itu akan menjadi saksi sebenarnya. Akan melihat apa yang kita lakukan. Bahkan nanti di akhirat, apa yang kita lakukan itu ditontonkan gitu ya. Dikasih videonya. Jadi kita harus punya amalan nih yang terbaik. Itu saran saya. Ya, akan diberitakan kepada kamu telah apa-apa yang telah kamu kerjakan. Ini ayat yang sebenarnya memotivasi kita untuk selalu bekerja dengan baik. Saya sih ini ya, saya berharap kan teman-teman nanti punya peran bersama. DKM harapannya apa sih? Teman-teman ini ngumpul terus ya, gitu ya Pak? Ketua Dewan Masjid yang mana ustadznya nih? Tadi disebut sama Pak Sutris, ada di belakang. Oh, belum ya, ya Ustadz. Alhamdulillah. Kan pengennya kawan-kawan ini terus bersama ya? Enggak, setelahnya bubar. Tetap kan kumpul, guyup gitu ya, terbangun suasana. Berdampaknya itu bahkan sampai untuk perusahaan atau untuk umat, tidak hanya pribadi kita belajar, kita bisa meningkatkan kapasitas kita, rasa tenang, damai gitu kan, itu pribadi. Tapi untuk perusahaan apa? Dampaknya kan kinerja, ya kan? Dampaknya adalah tuh apa ya? Perusahaan itu jadi punya pegawai yang integritas, yang jujur. Kan orang masjid nggak mungkin nggak jujur. Kan gitu harusnya, itu yang harus kita ciptakan. Ya sampai berdampak bagi umat, punya peran-peran kontribusi lah gitu. Nah sekarang saya terakhir di sini ingin saya sampaikan nih, sebenarnya gini tipsnya nih, luruskan niat, konsisten, kumpul dengan orang-orang soleh. Ya, kalau kita kumpul dengan orang soleh itu kita terbawa solehnya. Tapi kalau berkumpul orang yang jelek, kebawa jeleknya kan gitu ya. Dalam sebuah hadis yang dikatakan kalau kita berteman dengan tukang minyak wangi, maka kita jadi wangi. Kalau kita berteman dengan tukang sate, enggak ada makanan sate. Iya, ibarat kalau kita dengan apa namanya, pandai besi, tukang besi, kita kena cipratan besinya, panasnya. Jadi baik buruk kita tergantung lingkungan. Kan kadang-kadang kita lupa ya teman-teman, bekerja keseharian dengan tugas kita nggak ada yang ngontrol kita, nggak ada kawan kita. Jadi pesan saya udah pada ngantuk kayaknya, ciptakan ya tempat-tempat kita untuk bisa bergabung dengan teman-teman orang soleh. Itu. Ya mudah-mudahan DKM bisa memfasilitasinya ya Ustaz ya. DKM Dewan apalah namanya saya tidak tahu gitu ya. Dikumpulkan jadi satu teman-teman yang memang punya lingkungan yang mengingatkan kita gitu ya Ustaz ya. Enak nggak? Nih kumpul kayak gini enak nggak nih? Apa yang dirasakan kalau kumpul-kumpul kayak gini? Hangatan, apalagi pijit-pijitan yang apalagi minimal bisa sharing, ngobrol, curhat gitu ya. Itu yang kita harapkan. Bahagia. Jadi yang tahap tadi itu saya belum selesai, saling mencintai, saling menasehati, satu lagi bisa saling bekerja sama.
ta'aruf, tafahum, ta'awun, sampai yang satu lagi takaful. Takaful tuh itsar bahasanya gitu Ustadz, betul. Bukan asuransi. Ada juga sih asuransi takaful. Gitu. Tuh katanya kalau ingin jaga amal, ingat mati. Ya, memang betul kematian itu menjadi amal yang menjadi prioritas. Bahwa hidup kita hanya sementara. Bikin target-target harian. Ya, tilawah, membiasakan. Tapi kan kalau kita nggak diingatkan dengan saudara kita yang soleh, ya kita akhirnya sibuk lagi kan. Ingetin. Yuk tangan kanan angkat di atas. Tepuk tangan kawannya sebelah kanan. Gini. Apa ya biasanya manggilnya apa? Mas gitu ya atau papa? Bro, ayo. Semangat ya bro. Untuk terus belajar, beribadah, membiasakan nilai-nilai Islam dalam kehidupan kita. Bro, kita bersama-sama terus ya bro, agar bisa masuk surga. Amin. Tangan kiri. Yang lebih kenceng lagi ya. Bro. Terima kasih ya. Udah diingetin. Saya berjanji, insya Allah lebih semangat untuk ibadah, belajar, bersahabat dengan orang-orang soleh. Semoga kita masuk surga. Kalau saya lalai, saya nggak semangat, tolong dong ingetin saya. Caranya cubit pinggang saya. Tepuk tangan dulu. Nih, ternyata masalah yang besar bisa kita izin Ustaz. Nah, gini aja, saya klik. Jadi sudah saling ingetin ya, kalau ada yang lupa lalai nanti dicubit pinggangnya dia sadar. Oh iya, saya jadi klik G. Ini contoh. Ini yang namanya kerjasama, yang namanya kekompakan, persaudaraan. Masalah yang besar bisa kita hadapi. Allah. Ini bertiga ini. Itu udah kompak. Ini 1000 orang kalah sama kita. Jadi bukan menang kalah itu bukan karena banyak atau sedikit dan tidak, tapi bagaimana ada ikatan yang kuat di antara mereka. Luar, tepuk tangan tuh semuanya. Itulah ukhuwah, saling mencintai, saling memahami, tahu posisi ya kan, berbagi tugas, udah ta'awun, takaful bahkan. Takaful tadi itu. Itu asli filmnya itu, tahu gimana juga bisa kayak gitu. Hah? Oh, kayak lagi. Ada yang penasaran kan? Ustaz mau diklik Ustaz. Nah, ya Ustaz, makasih Ustaz. Kalau sekali lagi bayar. Ya itulah butuh. Masya Allah. Kuis dulu, ada saya dari kuis, coba biar fokus. Learning will be effective if we get fun gitu, supaya nggak ngantuk, belajar efektif kalau suasana menyenangkan. Kira-kira kota apa yang bisa diwakili dari gambar ini? Salah. Apa? Jakarta. Gimana Jakarta tuh? Bandung, Kota Kembang, masih belum tepat. Apa Ustaz? Iya betul, salah 3. Karena dikasih 70. Siap. Oh, dari salah 3. Ada orang salah 3. Ada salah 4 di sini. Ada yang salah beneran. Saya kayaknya nggak perlu ini, saya cepetin aja. Karena waktu. Teman-teman sekalian, nanti terakhir filmnya ya. Ini bagus filmnya. Kita ingin kan punya kemanfaatan kita. Karena kata Rasulullah yang terbaik di antara kita adalah yang bermanfaat. Walaupun banyak saya temukan ada 10 hadis yang menggunakan kata-kata khairukum atau khairunas. Saya kalau khutbah Jumat sering saya pakai juga atau kalau tempatnya berbeda. Ada yang misalkan khairunas mantola umruhu wa hasuna amaluhu, khairukum li alihi wa ana khairukum li alihi. Ada 10 hadis yang Allah mengkategorikan. Ada yang antum sebagai orang mukmin, ada yang annas secara umum sebagai manusia. Nah, ternyata dalam sebuah hadis khairunas berarti semua manusia. Tapi kalau khairukum itu adalah orang beriman, anak kepada antum sahabatnya. Tapi kalau khairunas kepada banyak. Itu banyak hadis yang menggunakan kata demikian. Misalkan khairukum man ta'allama al-Qur'an
wa 'allamahu, gitu kan ya? Itu kan berarti yang terbaik di antara antum tuh yang muslim, yang beriman adalah yang paling banyak baca Al-Qur'an dan mengamalkannya, mengajarkannya lagi. Jadi jadi ustadz, jadi guru itu memang menjadi keistimewaan. Karena itu menjadi orang yang terbaik. Nah, dalam sebuah hadis, khairun nas anfa'uhum linnas, sudah hafal. Yang terbaik di antara kita adalah yang paling banyak manfaatnya. Kira-kira manfaat kita apa nih? Kalau di kantor? Minjemin duit. Apalagi? Manfaat apa yang bisa kita berikan untuk orang lain? Apa kira-kira? Tolong menolong. Apalagi manfaat apa? Memotivasi orang. Apalagi? Ngasih bikinin kopi. Manfaat apa? Apakah sebatas itu saja? Mengingatkan saudaranya agar bisa masuk surga. Subhanallah. Jadi begini rumusnya, agar kemanfaatan kita bisa lebih optimal, rumusnya dua. Kita punya kompetensi yang unggul dibarengi dengan kontribusi kita yang maksimal. Itu rumusnya, saya ulang. Kemampuan kita yang tinggi, kompetensi kita yang unggul dibarengi dengan kontribusi yang maksimal atau yang optimal. Itu yang namanya kemanfaatan. Kita punya kemampuan, kita punya kelebihan, punya skill, punya pengetahuan, tapi dengan pengetahuan dan skill tersebut kita bisa berkontribusi, berperan di lingkungan kita. Itu namanya kemanfaatan. Ada orang yang punya kompetensi, punya kemampuan, tapi nggak berkontribusi. Ada nggak? Banyaknya komentator, dia pinter, tapi nggak melakukan. Ini biasanya orang-orang kayak gini sering jadi protestan, suka protes, suka ngeluh gitu ya. Apa-apa dikritikin aja. Ada nggak yang kayak gitu di kantor? Nah, di kantor ya, yang kerjaannya hanya ngomentarin, tapi dia nggak mau kerja. Atau ada yang sebaliknya juga, kemampuannya biasa saja, tapi ternyata dia mau bekerja, kontribusinya ada. Bagusnya kan kontribusinya dibarengi dengan kemampuan yang terus meningkat. Itu ya. Jadi teman-teman yuk kita banyak belajar lagi, banyak berperan di situ. Itu namanya kemanfaatan. Nah, saya punya rumus begini nih. Ini saya lewatkan juga lah ya. Sebenarnya antara yang rendah dengan yang ini nih. Ada orang yang di kantor rendah kontribusinya, lemah kompetensinya. Ini salah ngerekrut nih kalau orang SDM. Udah nggak semangat kerjanya, udah kagak punya kemampuan, tapi bekerja di AHM. Ada nggak kayak gitu? Nggak ada kan? Salah orang SDM. Motivasinya nggak ada, nggak kemampuan nggak ada, ngapain direkrut gitu. Tapi ada juga yang CPC, apa nih? Kemampuannya tinggi, tapi perannya kurang gitu. Tadi yang saya bilang levelnya. Nah, kita kan ingin sebenarnya nih yang di A nih. Ya, kemampuan meningkat, kontribusinya juga ada. Kan ternyata saya mendefinisikan ada orang yang seperti ini, tipenya nih. Ini orang yang wajib adanya. Adanya diharapkan, tiadanya dirindukan. Masya Allah. Datangnya ditunggu-tunggu, pulangnya diantar. Bukan datang nggak diundang, pergi nggak diantar. Jelangkung. Ada nggak yang kayak gini di kantor? Kalau dia datang, dia ngasih manfaat. Kalau dia pulang, dicari-cari. Kemana ya si bapak ini? Kayaknya orang rindu dengan dia. Insya Allah. Ini orang yang suka transfer nih. Bendahara. Bendahara. Ini bahasanya manusia wajib adanya. Ya sampai dia memang betul keberadaannya membuat orang itu senang, bahagia. Tidak sekedar mungkin peran kontribusinya, tapi minimal keberadaan buat orang bahagia gitu ya. Mungkin karena karakternya, sifatnya gitu. Nah, ada yang level yang kedua nih. Adanya, ini berarti yang sunnah. Wajib, sunnah. Kalau sunnah apa? Adanya diharapkan, tiadanya biasa saja. Dia kalau datang, ya membantu, menolong. Tapi kalau nggak ada, nggak sampai dicari-cari lah. Tapi dia bermanfaat. Ada kayak gitu. Biasanya orang seperti ini, kalau bekerja itu tergantung membantu, bisa membantu. Tapi kalau diminta, kalau yang pertama, ada yang bisa saya bantu lagi Pak? Begitu ya. Apa yang bisa saya kerjakan lagi Pak? Jadi dia respon cepat. Ada yang ketiga, apa nih? Setelah wajib, sunnah, apalagi? Yang ketiga, makruh. Belum makruh belum? Mubah. Mubah itu apa? Ada dan tiada sama aja. Dia datang nggak ada manfaat, dia pulang juga nggak ada yang nyariin. Cuma kalau lagi ngumpul, menu-menuin tempat, sama ngabisin snack. Ada nggak kayak gitu di kantor? Habisnya kalau lagi rapat ada usulan, nggak diem gitu ya. Ada masukan main handphone aja gitu ya. Tapi makanan habis.
Nah itu juga nggak boleh. Tapi masih mending, nggak merugikan. Ada yang keempat. Apa yang keempat? Adanya bikin ribet. Ya bener tuh. Tuh. Adanya dicemaskan, tiadanya alhamdulillah. Biang kerok. Oh, dia lagi. Nah jangan sampai kita ada di level ini. Coba lihat, ini yang nilai diri kita atau orang lain? Teman-teman kita kan? Coba nilai kawannya di kanan kiri, kira-kira levelnya di mana, A, B, C. Masya Allah. Tepuk tangan dong. Ya. Kan kalau kayak gini orang sakit kita didoakan ya. Jangan sampai kalau orang nggak masuk kantor, alhamdulillah. Kayak anak sekolah gurunya nggak datang gitu kan. Ya Pak Budi nggak datang, alhamdulillah seneng gitu anak-anak nih. Jangan sampai seperti itu. Nah inilah bagaimana ternyata kita punya kemanfaatan dengan lingkungan kita. Silakan keberadaan Bapak Ibu. Sampai kalau di rumah juga gitu. Keberadaan kita itu keluarga, anak-anak senang dengan ada Bapak dan diri kita. Jangan sampai, oh Bapak udah pulang, ngapain pulang? Jangan pulang sekalian. Ada loh anak yang gak nyaman kalau ada bapaknya, betul nggak? Nggak senang kalau ada anaknya, ada bapaknya. Berarti salah nih kita. Justru malah anak rindu dengan bapaknya. Oh Abi belum pulang, kemana aja Bi? Wah enak banget gitu kan ditanyain. Oh ini ustadz pasti begitu kan ditanyain gitu ya. Kalau uminya nggak pernah. Nah itu contoh saja, ternyata lingkungan yang terkecil adalah rumah kita. Kalau Abi nggak pulang di rumah istri yang satu. Iya. Bapak pengen. Bapak mampu. Bapak mau? Mau doang. Oh, mau doang. Biasanya yang diem-diem Pak, itu yang terwujud. Jadi banyak ngomong cerita tentang ta'adud sebagainya nggak pernah terjadi itu. Tapi yang diem-diem ada aja. Untung ada ibu ya. Baik ini terakhir lah. Yuk kita berdiri teman-teman semuanya. Ini terakhir sesi saya. Cari pasangan berdua-berdua. Cari pasangan berdua-berdua. Sambil bersalaman, katakan saya percaya dengan antum. Sekarang tentukan siapa orang pertama, siapa orang kedua. Oke. Berdua-berdua, nggak boleh bertiga. Cari yang lain di belakang kolong ganjil. Tidak boleh ada orang ketiga karena bisa merusak rumah tangga. Oke. Sekarang di sini kita ingin berikan energi positif dengan cara apa? Nanti bergantian ya, memberikan 3 doa terbaik. Pikirkan dulu, lihat saudara kita ini di hadapan kita punya masalahnya apa dari wajahnya. Ya. Kita lihat dulu keinginan yang belum terwujud apa. Tunggu dulu. Sekarang tugasnya sudah ada orang pertama, tentukan orang pertama siapa? Tentuin. Orang kedua sudah. Sekarang orang pertama memberikan doa kepada orang kedua. Orang kedua tangannya seperti sedang mengamini. Ya, dengan sungguh-sungguh tentunya. Nanti setiap doa satu persatu sebutkan namanya, ya Allah, semoga Pak Budi diberikan rumah yang tetap misalkan karena belum punya rumah. Semoga bisa pergi haji atau apapun doanya, lihat kebutuhannya. Oke, yang didoakan setiap doa ucapkan terima kasih, amin. Terima kasih, amin. Terima kasih, amin. Karena 3 doa ya. Oke, siap. Pandangi wajahnya lagi, lihat kebutuhannya apa. Hitungan ketiga, sungguh-sungguh memberikan doa. 1, 2, 3. Ya Allah, doakan yang terbaik. Terima kasih, amin ya Allah. Sungguh-sungguh doakan saudara kita yang terbaik ya Allah. Kalau sudah ucapkan ya bersalaman, berpelukan sebagai tanda persaudaraan ya Allah. Jazakallahu khairan atas doanya. Ya Allah. Ada yang doanya panjang belum selesai, masalahnya banyak. Agar didoakan ya Allah. Amin. Amin, amin. Terima kasih, amin ya Allah. Tepuk tangan dulu.
Sekarang gantian, orang kedua mendoakan orang pertama. Udah orang belum, ya yang belum. Bergantian, sekarang yang mengamini adalah orang pertama. Syaratnya doanya harus doa yang berbeda agar kita dapat 6 kebaikan dari doa ini. Pikirin yang lain tentang pekerjaan, tentang keluarga, tentang masa depan, kesehatan, sampai hari akhirat. Nih doanya makbul. Tapi tolong doanya nggak boleh diminta, karena kata Rasulullah, doa dari saudaranya yang ikhlas untuk saudaranya itu insya Allah akan dikabulkan. Ini ngapain sih? Tar dulu. Oh, amin. Ayo silakan ya, ini contoh aja modelnya. Didoain ta'adud lagi. Ta'adud lagi, berarti udah ta'adud lagi. Bisa ta'adud lagi, berarti udah 3. Belum, dia baru 1. Oh, tadi bilangnya bisa ta'adud lagi. Baik, yuk sekarang dengan ikhlas berikan doa yang terbaik untuk saudara kita orang pertama yang mendoakan orang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Doakan 1, 2, 3. Amin. Terima kasih Abid. Terima kasih Amin. Ya Allah, terima kasih. Dengan sungguh-sungguh ikhlas ucapkan jazakallah khairan, bersalaman, berpelukan sebagai rasa cinta kasih kita sesama saudara kita. Semoga Allah kabulkan berpelukan, ya Allah. Inilah persaudaraan di antara kita. Tepuk tangan Bapak Ibu. Monggo duduk kembali, silakan. Insyaallah. Gimana rasanya mendapat doa dari saudara kita? Enak ya rasanya ya. Ada spirit, energi. Dan insya Allah doa itu akan kembali lagi untuk kita juga. Ya, jadi kita mendapatkan kebaikan di hari ini. Semoga yang belum punya jodoh dapat jodoh. Amin. Yang mungkin rezekinya agak seret-seret bisa dimudahkan rezekinya. Yang sedang sakit diangkat penyakitnya, keluarganya juga ya. Itu doa-doa terbaik. Karir di kantor juga meningkat insya Allah. Nah, insya Allah begitu. Karena doa yang terbaik salah satunya doa untuk orang lain, saudaranya. Minta doa sama saudaranya. Kata seringnya kan doa diri sendiri ya. Saya yakin belum pernah doain temennya, ya enggak? Cuma yang syukurin lo gitu biasanya seringnya begitu. Baik teman-teman, yuk ciptakan kebersamaan ini terus berlanjut. Oke ya, ciptakan bilah lingkungan dalam kantor, lingkungan yang Islamic conditioning namanya. Saya yakin perusahaan Astra, Honda Motor dengan kita SDM-nya yang ini yang ribuan orang, tapi lahir dari kita ini akan menjadi SDM unggul dan handal. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Kupas buah manggis, puas dan puas waktunya habis. Buah durian dikasih kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.